alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah takziah berbulan ke rahmatullahnya yang ke-40 hari almarhumah orang tua kita Ibu Hajah Khadijah binti Haji Dahra yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan, tentunya para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat sesepuh. Insyaallah ta'zim, mahabbah, takrim, tasyrif saya tidak berkurang sedikit pun. Jikalau pada malam hari satu persatu beliau-beliau yang sudah hadir bersama kita ini saya tidak sebut namanya, dan mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Kalau disebut orang-orang saleh itu turunlah rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlan bi hudurihim, lebih-lebih kehadiran mereka. Disebut namanya saja turun rahmat, apalagi kehadirannya. Jadi ada makom yang lebih mulia, makomul hudur, ya, makom kehadiran ketimbang makom dzikri, makom penyebutannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Satu saat istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat berkumpul itu. Satu riwayat mengatakan yang hadir jemaah Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadis dari beliau yang salah dipahami oleh istri-istri beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari. Abi Jamrah ada bikin hasyiah dalam hadis di sini. Nabi sampaikan kepada Nabi, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Beliau sampaikan, man ahabba liqa'allah, siapa orang yang senang liqa'allahi, perjumpaannya dengan Allah. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah pun senang ketemu dengannya. Sebaliknya, wa man kariha liqa'allah, siapa orang yang tidak senang ketemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun tidak senang ketemu dengan dia. Qala ba'du azwajihi, wa fi riwayatin qalat Aisyah, berkata Aisyah, inna la nakrahul mauta ya Rasulullah, inna la nakrahul mauta ya Rasulullah, kami tidak senang kematian, kami tidak senang mati ya Rasulullah. Kalau ketemu dengan Allah kan harus lewat kematian. Itu yang ulama katakan al-mautu jusrun yusilul habiba ilal habib. Kematian itu jusrun, jembatan yang menjembatani kita antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Al-mautu jusrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu adalah jembatan yang memperhubungkan seorang kekasih hamba dengan kekasihnya yang sudah mati. Kalau ketemu dengan Allah kan harus lewat mati. Aisyah katakan, inna la nakrahul mauta ya Rasulullah, kami tidak senang untuk buru-buru mati siapapun. Maka Quran mengisyaratkan, kul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Betul. Jujur aja, siapa malam hari ini mau nyusul? Saya bukan nanya, sebab yang nanya juga nggak mau dulu. Tapi kita akan dihantarkan oleh Rasulullah kepada sebuah ungkapan beliau, al-mautu rahatul mu'min. Sampai hadis Nabi mengatakan, al-mautu rahatul mu'min, bahwa kematian itu adalah kesenangannya bagi orang yang beriman. Ulama-ulama sufi itu mengantarkan kita untuk memaknai bahwa sebetulnya kesenangan bagi orang beriman. Al-mautu rohatul. Gak apa-apa kalau sekarang belum nyampe,
belum nyampe memaknai bahwa kematian itu sebetulnya idam-idamannya orang beriman. Karena kita masih senang mancing masalahnya. Betul nggak kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Jangan nengok samping. Saya tahu ini hobi mancing di sini karena sering ketemu di Cina. Kayaknya orang pangkalannya Anggara kayak gitu pada mancing di sana. Baik-baik. Nggak usah ditunjuk Pak. Yang hobi mancing saya tahu meskipun mulutnya ditutup. Ya, orang hobi mancing silakan, mulutnya kayak ikan mas. Kita akan disampaikan rohah. Lah Aisyah bilang inna la nakrahul mauta ya Rasulullah. Kami tidak senang kematian ya. Iya, istri Rasulullah. Apalagi kita. Nabi luruskan walaysa dzaki. Bukan begitu wahai istriku. Walaysa dzaki, bukan begitu. Walakinnal mu'mina idza hadarahul maut busyira bil jannah. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi, bukan begitu wahai istriku. Innal mu'mina, seseorang mukmin itu kita, idza hadarahul maut, bila hadir kepadanya kematian. Ulama ada menjelaskan kematian bagi orang beriman itu naturally, alamiah, emang udah waktu itu. Maka ketika orang kafir bahasanya tidak hadaru tapi ahdarahul maut. Inilah indahnya. Jadi kalau kita meninggal emang udah suruh pulang. Jangan panjang banyak cukup. Beda-beda. Maka bahasanya idza hadarahul mautu innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu idza bila hadarahu, hadir datang kepadanya al mautu, kematian, busyira bil jannah, diberitakan, disampaikan, diperlihatkan kepadanya bil jannati, dengan keindahan surga. Nah, karena yang diperlihatkan surga, fa'ahabba liqa Allah, pengen cepat-cepat, maka dia senang ketemu dengan Allah. Sebaliknya wa ahabba Allahu liqa'ahu, dan Allah pun senang ketemu dengan dia. Maka kan kalau dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, berarti pada saat yang sama ada yang tidak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau itu surah Al-Fajr jelas. Dalam Hasyiatus Sawi alal Jalalain disebutin tuh pada saat orang-orang beriman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang tidak beriman kafir ya ayyatuhan nafsul khabisah. Dalam Hasyiatus Sawi, wahai jiwa kotor yang berlumuran dosa. Kali ini irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau ini irji'i ila jahannama wa 'adzabin alim wa rabbuki 'alaiki ghadban. Bayangkan. Jadi hadarul maut. Jadi al-marhumah memang udah waktunya. Ya ayyatuhan nafsul idza hadarul, maka ketika hadir kematian busyira bil jannah, diperlihatkan oleh Allah kepadanya surga. Itu falaula idza balagatil khulqum wa antum hina idzin ta'lamun. Maka ulama menjelaskan sakaratul mautnya tidak dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Karena apa? Ketika dicabut nyawanya berbarengan diperlihatkan keindahan surga, sehingga tidak merasakan rasa sakitnya karena udah kelihatan dia nih. Dikiaskan sama ulama, loh bagaimana bisa terjadi? Itu ketika orang-orang perempuan Mesir yang menghinakan Zulaikha. Zulaikha itu disebut sama Aisyah. Nama Zulaikha. Jadi kalau ada orang membid'ahkan sebut Aisyah itu bahwa wanita yang pernah tergila-gila dengan Nabi Yusuf alaihissalam namanya Zulaikha. Itu ketika dihadirkan Nabi Yusuf, ya, di tengah perempuan-perempuan yang pernah menghinakan Siti Zulaikha,
Itu kan mereka tidak merasakan sakitnya memotong jari-jari. Ya, falamma akbarnahu, ketika falamma ra'ayna akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in ana illa malakun wa qatta'na aydiyahunna, sampai mereka memotong jari-jari mereka, tidak terasa itu motong jari-jari karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kira-kira kata ulama gitu, sampai motong-motong jari mereka, wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara, ini jangan-jangan makhluk Allah, ini malaikat bukan manusia. Sampai motong-motong jari enggak terasa karena melihat ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Sama orang beriman itu kata ulama, dia tidak merasakan saat ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dalam riwayat kan Nabi sudah berdoa, ya Allah limpahkanlah sakitnya sakaratul maut kepada diriku karena cintaku kepada umat. Jadi meskipun ada doa Allahumma hawwin alaina fi, tapi ketika diperlihatkan surga kata ulama, itu dia tidak merasakan sakitnya sakaratul maut karena diperlihatkan oleh Allah indahnya surga. Kan indah. Dari mana kita tahu? Quran menyebut, meskipun sebetulnya keindahan yang sesungguhnya mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at, tapi diperlihatkan ketika sakaratul maut, idza balagatil hulqum wa antum hina idzin. Gambaran Quran, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim tajri min tahtiha al-anhar. Ada kan? Semua gambar-gambar. Hakikatnya malah ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Cuma manusia kan perlu digambarkan keindahan surga untuk bisa meraihnya, dan digambarkan keindahan tempatnya bagi orang-orang innal ladzina amanu wa amilus. Tapi hakikatnya tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, tapi diperlihatkan busyra bil jannah ketika sakaratul maut. Maka dia senang, fa ahabba liqa'allah wa ahabba Allahu liqa'ahu. Di sini saya bertahun-tahun ngaji al-mautu rohatul mu'min. Jadi kematian itu kesenangannya orang yang beriman. Dan sebetulnya para sahabat Rasulullah sudah menunjukkan itu. Para sahabat itu kalau ada salah seorang sahabat meninggal, apalagi yang mati syahid, irinya luar biasa. Ingin tebasan-tebasan pedang itu ada di dalam tubuh mereka karena membela agama. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu termasuk yang tidak syahid, artinya tidak meninggal dalam medan pertempuran. Tapi setiap kali ada sahabat yang meninggal, Bilal bin Rabah itu, ya Allah, barengkan aku dengan sahabatku tercinta itu untuk mati bareng-bareng bersamanya. Kalau kita ada kawan meninggal, kira-kira ada yang mau bareng nggak? Mudah-mudahan mau panjang umur. Itulah. Sahabat itu tidak ingin berbarengan, ditanya di mana, kenapa? Li'annahum sayalhaquna billahi wa birasulillah. Mereka bakal nyusul ketemu Allah dan ketemu dengan Rasul. Rindu bersama Rasulullah, berjuang menyiapkan agama. Rasulullah pulang duluan, rindu kalau mati, ya Allah enak banget ketemu lagi sama Rasulullah. Annahum sayalhaquna billahi wa birasulillah. Orang bagaimana kita hadarahul maut. Jadi sebetulnya almarhumah ini sudah selesai. Makanya bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulangnya kemana? Itu jusrun yusilul habib ilal habib, ya kematian. Jembatan yang memperhubungkan seorang kekasih dengan kekasihnya Allah, ya kematian. Justru orang kafir beda. Walakinnal kafir, akan tetapi orang kafir idza ahdarahul mautah. Nabi tidak bilang hadar, idza ahdar, bila dihadirkan kepadanya kematian. Kalau tadi hadar,
Ya, itu fiil lazim, nggak butuh maf'ul. Kalau akhdara itu fiil muta'addi yang butuh maf'ul. Idza akhdarahu maf'ul pertama, al mauta maf'ul kedua. Bila didatangkan kepadanya kematian. Kalau orang beriman kematian itu datang alami. Tapi orang kafir itu datang kematian bukan datang, didatangkan kepadanya. Makanya dia tidak sedang mati karena belum waktunya mati disuruh. Idza akhdara apa? Busyira binnar. Udah dipaksa pulang nanti diperlihatkan kepada siksa neraka. Fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Maka dia tidak senang ketemu dengan Allah karena ketemu siksa. Allah pun begitu, wa kariha Allahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak senang ketemu dengan. Jadi kalau membahasakan kematian itu kata Nabi sebuah keindahan, jadi betul. Cuma memang kita belum sampai untuk bisa memaknai bahwa kematian itu sebetulnya perjumpaan kita dengan Allah. Makom Nabi Ibrahim alaihissalam, kedudukan spesial. Al-Imam Al-Qurtubi dan nukil riwayat. Nabi Ibrahim kan Khalilur Rahman, wa takhadallahu Ibrahim khalilan, kekasihnya Allah. Itu dalam riwayat ketika datang malaikat pencabut nyawa kepadanya, Nabi Ibrahim menolak itu, menolak untuk diambil nyawanya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada malaikat pencabut nyawa? Sampaikan wahai penyayang, hal yang bagi lil habibi ayyaqbidha ruha habibi. Hal yang bagi lil habibi ayyaqbidha ruha habibi. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah kekasihku, apakah pantas lil habib, bagi kekasihku Allah, ayyaqbidha ruha habibi, mencabut ruh kekasih saya ini Khalilur Rahman. Apakah pantas Allah mencabut nyawa kekasihnya yang dicintai ini? Itu riwayat malaikat sampai bingung itu. Bingung, saya kan kekasih Allah. Kalau saya kekasih Allah yang dicintai, apa pantas Allah sebagai kekasihku kok mencabut nyawa kekasihnya? Enggak mungkin. Malaikatnya bingung untuk mencabut, pulang lagi itu. Lapor kepada Allah, ya Rabb, hambamu menolak untuk dicabut nyawanya. Ini untuk Nabi Ibrahim ya, kita jangan ngomong begitu. Dikecik habis kita. Suruh pulang pakai merah gitu. Malaikat itu pulang lagi, ya Rabb, hambamu menolak. Kata Allah, irji wa kullahu. Irji wa kullahu, pulanglah kau dan katakan kepada kekasihku Ibrahim yang dia mengaku sebagai kekasihku, kullahu, katakan kepadanya, hal yang bagi lil habibi ayyakraha liqa'a habibih. Kalau dia ngaku kekasihku, hal yang bagi, apakah pantas lil habibi, bagi Ibrahim alaihissalam yang mengaku sebagai kekasihku, ayyakraha liqa'a habibi, dia tidak suka berjumpa dengan kekasihnya. Kalau tadi malaikat yang bingung, sekarang Nabi Ibrahim yang bingung, kalau betul gue ngaku kekasih Allah, kenapa benci gue ketemu dengan kekasih gue? Kata hadat, kau cabut nyawaku sekarang juga, cabut pulang. Itu kematian kayak gitu. Udah cerita ketiga nih, siapa yang mau mati malam ini? Termasuk yang ceramah juga. Ini cuma tafsir saja. Jadi sebetulnya kita tidak lagi menangisi almarhum. Kata ulama, tabkuna ala amwatikum wa la tabkuna ala anfusikum. Jadi orang-orang beriman itu udah mulia. Ya, ketika ruhnya dicabut saja diperlihatkan surga. Bahkan dalam Tanbihul Ghafirin diceritakan, dia bantu dorong nyawanya. Malaikat nyambut, dia bantu dorong. Ini sebelum dicabut nyawa, malaikat Ibrahim, Nabi Ibrahim juga sebenarnya nanya juga, arini malakanmu, tunjukkan aku, perlihatkan kau malaikat pencabut nyawa, bin wakai bayak kebiduruhan mu'min. Tunjukkan malaikat pencabut nyawa dan bagaimana dia mencabut nyawa orang yang beriman. Kata malaikat, sarif wajah, kau palingkan wajahnya.
Ya, sudah balikan suruh, terus nengok lagi, sampai lagi. Sekarang kan itu tampil malaikat pencabut nyawa dalam bentuk ya hasanus sirah, hasanus sir, hasanul khaliqah, tayyibur raihah. Itu malaikat pencabut nyawa bagi orang beriman itu dalam literatur Imam Qurtubi Tadhkirah itu tampilnya hasanul wajhi, hasanul khaliqah, hasanus sirah, tayyibur raihah. Orangnya cakep, perilakunya cakep, akhlaknya cakep, baunya harum. Itu malaikat pencabut nyawa. Wa kaifa yaqbidu ruhal mu'min, dan bagaimana ia mencabut ruh orang beriman. Itu kehormatan orang beriman. Makanya kan ya ayyatuhan nafsul, panggilnya wahai jiwa yang tenang. Mana al-nafsul mutmainnah? Itu yang surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir untuk ketenangan hati supaya nanti dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul indah, yang mengambil cakar wangi. Dan ruh untuk menyimpannya itu diambilkan dari kain-kain sutra sorga untuk membungkus ruh orang yang beriman dari rumahnya sampai menuju Allah dan dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Kemuliaan itu. Malaikat itu sepanjang jalan dari rumah ini sampai menuju Allah, ruhnya dibungkus dengan kain sutra dari sorga dan dikawal oleh ribuan malaikat menuju Allah. Itu penghormatan buat orang-orang yang bicara soal kematian kayak begitu. Ya Allah, emang bakal mati dan pasti mati. Bakal mati dan pasti mati. Ini orang yang sering lupa. Kan kematian nggak lihat umur. Betul nggak? Coba kita lihat nih. Kira-kira kalau kematian nih lihat umur, kira-kira yang pantas meninggal duluan malam ini siapa kira-kira? Kalau ukurannya umur nih, mohon maaf ini nggak nakut-nakutin aki-aki ya. Pasti yang tua kan? Ya, tapi enggak, baru 3 hari lagi. Kalau yang sehat sama yang sakit, kira-kira yang pantas mati duluan di mana? Yang sakit. Tapi ternyata yang sehat. Kullu nafsin, bukan soal kematiannya, tapi kata Nabi 5 ba'dal maut. Apa yang sesudah kematian? Kata Nabi, lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Lau ta'lamuna ma'alam, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui soal kematian, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan nangis. Ya Allah, ini perjalanan hidup kan sisa. Dikit lagi ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau di Pondok Pinang biasanya habis doa, habis tahlilan dikeluarin kuenya dulu bisa, jadi ambil ceramah. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa ya? Oh gitu. Di Pondok Pinang kue dulu, jadi dengerin ceramah dari nyiplak dia. Kayaknya pulang nggak pada masuk. Tadi ngomong apa lu nyiplak dulu? Nggak apa-apa, jadi biar konsentrasi. Sampai di mana tadi tuh? Sampai di mana saya ngomong lupa? Hah? Nyiplak. Itu pengantar terakhir nyiplak. Jadi nasihatnya sudah 40 hari yang lalu. Ya orang sehebat apapun ngasih ceramah soal kematian, mohon maaf, tidak ada yang bisa mengalahkan yang Nabi katakan kafal bil mauti wa mu'ad. Jadi udah 40 tahun, 40 hari yang lalu ketika Al-Quran tertujur kaku itu berbicara, ya Allah hari ini saya ditakziahi, kapan-kapan yang takziah bakal bertakziah. Waktu dimandiin ngomong lagi, pada hari ini gue dimandiin, kapan-kapan yang mandiin bakal dimandiin juga. Mana tukang mandiin sih? Ini mohon tukang mandiin jenazah juga belum tentu ingat mati. Tukang gali kubur belum tentu juga. Iya, kalau di Pondok Pinang kan sehari seorang gopek 500.000. Ya 3 orang 1.500.000. Itu yang gali kubur belum tentu ingat mati, kalau ingat bayaran. Iya. Ini lebaran, kalau mau lebaran ada yang mati 20 aja lumayan. Ya.
Coba tukang kembang rampek di pasar tuh, yang dagang tikar, dagang kembang, itu juga belum tentu ingat mati tuh. Betul nggak kira-kira? Iya, dari subuh nih jam 4 dia buka sampai sore jam 6 nih nggak ada yang beli. Ngomongannya apa kira-kira? Ini nggak ada yang mampus. Jadi 40 hari yang lalu, cuma kita nggak ngambil ibrah. Jadi jangan takziah saja. Ya Allah, gue bakal kayak begini, dimandiin pelajaran lagi, wa'idhan lagi, dikapanin wa'idhan lagi, disembayangin wa'idhan lagi, diturunin bismillah wa ala millati rasulullah wa'idhan lagi, diuruk wa'idhan lagi, ditinggal wa'idhan lagi. Kayaknya sehebat apapun orang ngasih ceramah soal kematian, peristiwa kematian itu Nabi sampai kafar. Berarti nggak butuh yang lain. Kafar telah cukup, nggak butuh yang lain. Makanya mau idhaf Rasul dikubur, sudah taswiyah, dia kata limis lihat ada antum serasa. Sudah dikubur, dirakain kuburan, kata Nabi limis lihat ada antum bakal kayak begini kalian semuanya selesai. Nabi pulang udah. Ini kalau begini mah kebanyakan. 50 hari yang lalu sudah, ya Allah. Sudah ketemu dengan Allah. Ini kebahagiaan kita. Makanya jangan tangisi yang meninggal, tapi tangisi diri kita. Kenapa? Orang beriman sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah zaman ini udah tua lah. Udah tua, makanya Imam Ali katakan setiap bayi yang lahir itu perjalanan hidup yang sudah dilewati oleh bayi yang baru lahir tadi itu lebih panjang daripada perjalanan yang akan dilalui oleh bayi. Loh, Ustaz baru lahir bagaimana? Yang ngitungnya sejak alamul arwah. Sejak alam arwah kita diciptakan, itu udah perjalanan wallahu alam berapa miliar tahun yang lalu. Makanya setiap bayi yang lahir itu perjalanan hidupnya yang sudah dilewati lebih panjang daripada yang akan dilewati. Makanya bahasanya sisa sisa. Ada yang baru lahir 3 hari meninggal, karena kesannya udah miliaran tahun ya. Orang umurnya sampai 950 tahun juga itu dibanding dengan akhirat ada. Nabi Nuh alaihi salam wala bisa biqaumihi alfasanatin illa khamsina aman. Ya, wala bisa biqaumihi alfasanatin illa khamsina, berdiam bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi umur Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun. Al-fasanatin illa khamsina ama, kurang 1000 kurang 50. Itu malaikat nanya, ya atwadal anbiya umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya 950 tahun. Kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup 950 tahun? Mau nggak dikasih umur segitu? Udah kagak kelihatan bentuk. Ada nenek-nenek 85 tahun ngomong, saya Ji dulu mah nyaji masih muda, ada lesung pipit kanan kere nih. Sekarang nyaji cari nggak ada, nggak ketemu, ya udah nyampur sama kisut nyaji. 85 tahun masih nyari lesung pipit, udah nggak ketemu. Itu bukan lesung pipit, selebar bukan lesung semua. 950 tahun bagaimana bentuknya? Kayak kerupuk disiram air gitu. Kisut. Nabi Nuh ditanya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup 950 tahun? Faqala wajadtul hayata, saya rasakan 950 tahun itu kadain, seperti sebuah tempat tinggal, rumah. Laha babani, yang punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadina wa kharajtu minal akhar, saya masuk dari salah satunya dan keluar dari pintu yang lainnya. Masuk pintu depan, keluar pintu belakang. 950 tahun ngerasainnya kayak begitu tuh. Kira-kira Bapak masuk dari depan, keluar belakang, ini dengan syarat ya masih punya pintu belakang, karena nggak dikasih yang punya kebun belakang, kerjakan pintu lu buang sampah kan. Ya, dengan syarat ada pintu belakang. Kira-kira masuk depan keluar belakang berapa menit yang kita butuhkan?
Iya, ada yang bilang 5 menit itu di Cikeas rumahnya. Iya, paling 1 menit dibawa masuk udah keluar lagi kayak begitu. Makanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul kul mata'ud dunya. Lah 950 tahun itu masih kalah dengan 1 hari di akhirat. 950 tahun dunia masih kalah dengan 1 hari di akhirat. Karena fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'ud. Wah, ini ketika Nabi katakan orang-orang miskin itu lebih dulu masuk surga binisfil yaum. Nabi girangin ke orang-orang miskin. Orang-orang miskin tuh masuk surga itu lebih dulu dari yang kaya setengah hari binisfil yaum. Ya. Orang mengerjakan setengah hari nggak apa-apa dah, cuma 12 jam. Nisful yaumnya 1 hari akhirat. Jadi orang miskin itu 500 tahun masuk surga duluan, baru yang kaya belakangan. Nisfil yaum setengah hari akhirat, karena 1 harinya 1000. Nabi nu kayak begitu rasakan, nggak kayak gitu. Hasadu ummati min baini sittin wa sab'in. Rentang umur umatku antara 60 sampai 70, banyak yang pulang. Betul. 60 sampai 70 terbukti pada diri Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, ya, sahabat Ali, Utsman lebih. Ya, Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu antara 60 sampai terbukti. 60 sampai 70 banyak yang pulang. Ini umur-umur ma'arakah, pertarungan umatku baina sittin wa sab'in. Hati-hati 60. Jadi yang malam hari ini umurnya 59 tahun, 11 bulan, 28 hari, nanti berkatnya buat dia kasih aja 2 dah. Kalau dia makan banyak dan diaru-aru, tinggal 2 hari lagi. Nah, terakhir ya. Kalau sudah tahu walal akhiratu khairun laka minan wal akhiratu khairu wabtaghi fima ataka Allahu daran. Kalau sudah tahu ayatnya, mari kita ubah. Mari kita ubah. Saya contohkan sebagai penutup ceramah. Kalau piknik bawa makanan enggak? Bawa ya. Bawa ya. Bawa lontong, bawa ikan gabus, sayur asam, bergoreng, tucok, jengkol muda, ikan sepang, lalap, dan bawa makan dan di Cibodas, masya Allah, sumbrah banget. Ya, ada yang piknik nggak bawa apa-apa. Piknik mohon maaf, gocap aja mengantongi. Sampai di Cibodas Indomie paling cepat. Rokok sebungkus aja, mau kopi segelas dan masih saya 20.000 buat lencik cucu mesen. Ini ulama kasih idaan talam tarhal bizadin minat tuqa wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta ala alla takuna mislahu fa innaka lam tursid kama kana arsada. Imam Ali nasihatin, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa, kalau engkau bepergian pulang ke akhirat nggak bawa bekal takwa, jangan akhirat dulu, piknik dulu. Ya, kan bawa bekal semuanya, betul. Ada tipis tuh nggak turun dia menjadi bis. Namanya Mansur. Mana Mansur? Ada Mansur. Batal Rojali. Udin. Nasir. Namanya si Nasir. Kagak turun dia. Untung ada yang lihat. Si Nasir kagak turun itu. Parah nih. Samperin ditanya, Sir, lu kagak turun ya dia. Sir, suka angin dia. Puyang. Ini ngapa nggak turun? Nggak punya duit. Sir. Lah ini nggak punya ngikut bagaimana ini? Gue diajak ke RT. Jadi RT ngajak dia, karena si Nasir tim suksesnya RT. Kan pemilihan RT pakai tim sukses. Bininya yang dibaring duit gocap dia dan suruh milih lagi, nggak kepilih, ngambek, nggak musola. Kesian nggak mesin Nasir? Kesian nggak? Kesian. Tapi di dunia mah ilokan nggak ada yang ngajak makan. Tahu ilokan? Masa iya ajak si Nasir makan tapi mati, repot lagi.
Udah diajak turun makan itu si Nasir. Itu di dunia. Kapan-kapan nanti kita piknik lagi nyalainin. Lah kalau di akhirat mau minta sama siapa? Syafaat mah belakangan kata ulama. Amal kita dulu yang jadi pegangan kita. Ini syafaat mah belakangan. Syafaat ada kurang-kurang ditutup. Andalannya amalan kita dulu, sembayangnya, ngajinya, puasanya, sedekahnya, itu yang bakal ditimbang. Syafaat nanti pembelaan kalau kira-kira emang pantas untuk ditolong. Nah, sekarang kagak bawa apa-apa. Nah di dunia aja begitu, ya Allah suruh makan kan. Sisir makan lu udah keringetan dingin itu. Dia nyendok masih diaru-aru. Jangan banyak. Orang udah pucat bisa diaru-aru aja lu. Aja mati gitu kan. Idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa wala qaita ba'dal mauti man qad tazawada. Kau jumpai setelah kematianmu orang yang banyak bekalnya, ketemunya di akhirat. Di dunia kita bisa pulang lagi ngongkos ngecek, di sana nggak bisa balik lagi. Kata Imam Ali, nadimta nyesel kau.